Halo guys, kali ini aku mau cerita sama kalian. Ini udah jam 00 tanggal 9, berarti tanggal 10 2020. Aku baru ngalaminnya sih 2 hari yang lalu, dan itu buat aku gak nyaman banget di tempat kerja aku. Aku udah gak peduli lagi mau dia nonton YouTube ini atau dia mau gimana, aku udah gak peduli lagi karena udah membludak sih gitu, karena tingkah dia itu luar biasa membuat wow greget gitu kan. Jadi posisi aku saat ini tuh jadi audit di kantor aku, mengaudit 3 cabang. Nah, untuk beberapa bulan yang lalu sistem kami tuh lagi ada masalah, lagi ada perbaikan IT-nya, dan kebetulan aku juga bekerja sebagai membantu IT itulah untuk ngecek antara saldo bank dan saldo di sistem itu balance. Nah, atasanku baru ngasih print out koran 3 cabang ini di bulan ini. Pada saat aku mau ngecek satu cabang, dan kebetulan dia tuh ada tanggungan di kantor. Biasa ngangsur cash. Nah, di bulan 10 tanggal 1 dia mengangsurnya pakai bank, anggaplah itu bank XX. Dan itu nggak ada gitu di print out koran kami itu, nama dia nggak ada ngangsur, tapi di sistem ada. Jadi aku nanya dong ke atasan, ini kenapa ya Pak? Apa pada saat Bapak ngeprint nggak semua di print? Tapi kalau di logikain kan nggak mungkin ya kan. Yang namanya print out koran itu pasti ke print semua. Udah. Terus ya aku nanya sama atasan. Atasan bingung gitu kan. Terus dia nanya nih sama yang bersangkutan. Emang sih sebelum aku ngomong ke atasan aku udah nanya duluan ke dia. Jadi dia itu ngirim angsurannya pakai salah satu aplikasi yang namanya Dana. Aku juga mau nanya sama kalian guys. Sebenarnya aku sih belum pernah pakai aplikasi Dana, sama sekali belum pernah. Sebenarnya di aplikasi Dana itu kalau kalian melakukan transaksi ataupun pembayaran, ada nggak sih penjelasannya di situ transaksi sukses atau berhasil seperti yang ada di aplikasi-aplikasi lain? Kan kalau kita ngirim antar bank ada tuh sukses katanya ya kan. Di Dana tuh ada nggak sih? Tolong deh jawab kalian di komen. Oke, itu yang pertama. Nah, pada saat aku nanya ke dia, dia dengan cepatnya jawab nggak ada. Nggak ada di aplikasi Dana itu yang namanya penjelasan sukses ataupun berhasil gitu. Ya, aku sebagai yang nggak pernah pakai itu nggak percaya jujur, karena menurut aku apapun aplikasinya kalau udah berbentuk aplikasi pasti dong ada penjelasan suksesnya, berhasil atau apapun itu, tapi dia bilang enggak. Nah, dia ngotot banget. Terus ya kami suruh dong untuk ya udah hubungi dulu Dananya. Dia bilang nggak bisa di kantor dihubungi, bisanya di rumah. Tapi seingat aku guys, waktu ada kasus seperti itu, bukan hal angsuran, mungkin pembayaran apa gitu, dia ngubungin di kantor Dana bisa. Oke, gue positive thinking. Mikirnya ya udahlah pada saat itu Dananya sibuk gitu kan. Besoknya pas atasan datang aku tanya dong, ya karena itu tugas aku sebagai IT dan sebagai audit ya kan. Aku tanya sama atasan. Terus atasan ngomong nih ke atasannya dia. Terus dia tetap kekeh. Bilangnya enggak Pak, saya enggak tahu. Padahal sebelum dia dipanggil, dia ngomong, aku denger dia ngomong sama kasirnya, bahwasannya dia sadar uang itu udah balik dan dia gunain untuk keperluan lain. Terus kenapa disampai di dalam dia nggak ngaku? Kalian gimana sih cara ngadepin orang seperti ini? Jujur, aku tuh tipe orang yang nggak sabaran, dan aku tipe orang yang ngomong kasar gitu. Pada saat aku denger dia ngomong sama kasirnya, dan kasirnya dengan polosnya ngejelasin, kamu itu kan angsurannya sekian, terus masa kamu nggak
curiga tiba-tiba di dana kamu ada saldo yang sama dengan angsuran itu. Dengan polosnya dia jawab, iya aku nggak tahu. Ya pada aku narik, asal narik aja. Terus kamu nggak sadar kalau yang kamu tarik sebesar angsuran kamu itu kamu nggak bertanya-tanya kenapa bisa gitu. Masa nggak ada pemberitahuannya di dana? Iya nggak ada. Set. Sorry. Keucap namanya. Nah terus dijelasin ya sama si kasir. Iya aku nggak tahu. Dijelasin sama si kasir. Masa uang kamu sekian terus nanti kamu narik dengan jumlah yang sama, kamu gak curiga? Enggak, ini segala macam. Terus pas ditanya lagi dia bilang, iya tarik untuk makan. Tadi pagi jawabannya beda, siang setelah makan siang jawabannya beda. Setelah dipanggil dia ke dalam, dia bilangnya dia nggak sadar. Dia sadarnya setelah audit, nanya ke dia baru dia sadar angsuran itu. Di sisi lain, kalau dia ada yang berpikir gini, mungkin dia pengen melengsarkan kamu sih katanya. Kalau dia ingin menggeserkan aku nggak bisa, karena di sisi lain dasar emang atasanku yang nggak ngasih itu print out koran ke aku, ya kan? Jadi kalaupun dia mau cari kesalahan aku bisa dengan gampangnya menjawab. Dan puji Tuhan, atasan aku sadar bahwasannya itu mau nyalain aku pun, karena itu udah bulan 10 ya, aku ngeceknya di bulan 11. Ya dia mau nyalain aku juga mungkin berpikir gitu ya, emang akunya yang ngasih baru sekarang gitu kan. Dan herannya ini orang, masa sih selama 2 bulan itu dia gak ada niatan mau jujur. Menurut kalian gimana sih caranya aku untuk ngadepin orang seperti itu? Ya ampun, gimana ya ngomongnya ya? Atau aku yang masih terlalu bodoh ngadepin orang atau gimana gitu. Jujur, di umur dia itu aku belum ngerti mikir yang ke hal seperti itu gitu. Dan ini bukan sekali, 2 kali, 3 kali aku berusaha sabar. Dan bodohnya yang tambah bikin aku kesel, atasannya dia malah nyalahin aku. Jadi dia marah karena aku ngomong, nanya masalah itu ke atasanku. Karena atasanku tuh atasannya dia juga. Dia ngeluarin omongan, ya kamu juga salah sih Bu Heni, kenapa nanya ke dia? Aduh, oh my god, bawahan lu udah salah tetap lu bela. Oh Tuhan, debak. Asli guys, selama 2 hari ini aku tuh pergi ke tempat kerja mendam gitu. Dan aku bukan tipe orang yang bisa menghargai orang-orang seperti itu. No. Bagi aku, prinsip hidup aku, siapapun kamu, apapun jabatanmu, kalau kamu salah, kamu tetap salah. Dan aku gak akan pernah menghargai orang seperti kamu. Dan aku gak akan pernah takut gitu. Ya kalau kamu salah ya salah, sekalipun kamu atasan. Tapi, aduh, bersyukur aku masih dikasih Tuhan pada saat itu kesabaran. Masih diam menanggapi dia pada saat dia nyalain aku. Dan yang melakukan kesalahan ini merasa jadi korban. Seolah-olah aku yang menyudutkan dia. Karena sudah keluar dari atasan, yang di atas, dia itu dipecat. Karena ternyata setelah aku tahu dia bukan sekali 2 kali melakukan hal itu. Ya aku syok dong, karena aku gak ada berpikiran bahwasannya itu akan berdampak dia bakalan dipecat. Gak ada. Karena aku tahu di pandemi ini sangat susah nyari pekerjaan. Cuman jujur apa salahnya gitu loh. Udah ada bukti bahwasannya dia salah, dia masih ngelak. Dan membuat seolah-olah aku yang pengen ngejebak. Aduh tolong dong guys, gimana caranya ngadapin orang seperti ini? Dan aku bukan tipe orang yang sabar. Bersyukur dia perempuan, kalau dia laki-laki tadi udah gak tahu deh mau ngomong apa.
Dan kalau dia ngelakuin itu karena dia punya tanggungan ataupun apapun itu, setiap kita punya tanggungan. Oke, gue juga manusia yang penuh dosa, gue juga punya masa lalu, dan itu diungkit sama atasan mereka kemarin. Sakit, hati gue sakit pasti. Tapi kan kita juga punya kesempatan untuk berubah ya kan, dan mengakui kesalahan kita, memperbaiki diri kita lebih baik lagi. Jujur itu mahal. Tapi yang aku lihat dari dia, sampai-sampai, aduh, gimana ya? Aduh, goyang kameraku. Maaf guys, karena emang aku memvideokan ini adik-adik aku lagi tidur. Kalau kalian dengar suara orang krek krek, ya itu adik aku lagi, ya kayak orang makan daging gitu kalau tidur. Lanjut. Sampai 2 hari ikut besok lah, 3 hari berarti. Hari ini dong kok besok ya tanggal 10. Kejadian itu tanggal 8. Aku bingung mau ngomong apa. Dan bodohnya lagi dan herannya lagi, itu orang ngerasa kayak gak ngelakuin kesalahan. Aku udah diem, dia masih ngejawab setiap aku ngomong gitu. Tetap di pekerjaan tetap gue harus profesional. Kalau masalah pekerjaan gue tetap nanya ke dia. Tapi kalau untuk hal pribadi, untuk ketawa-ketawa seperti dulu, sorry bos, gue gak bisa. Apalagi kalau udah sifatnya kayak lu gitu. Dan aku gak mau ngelanjutin, karena jujur emang sehari ini aku tuh selalu bikin status yang emang menyindir. Gak maksud menyindir, emang tertuju untuk dia kalau dia sadar. Karena dia juga udah ngeliatin status gue, dia tetap gak sadar, tetap negur, tetap, ya maksud aku pengen dia nanya gitu loh. Tapi umur dia baru 20 tahun, tahun ini tuh dia baru banget 20 tahun, tapi dia udah seperti itu. Ini udah berapa menit? Aku gak tahu ini udah berapa menit. Intinya aku minta pendapat kalian, gimana caranya untuk menghadapi orang seperti ini. Aku gak mau kelepasan gitu loh. Karena emang aku saking palanya ya, saking emosinya, sampai keluar lah omonganku kemarin kayak gini. Tolol lu keterlaluan ya, Tit, namanya dia ya, Tit gitu kan. Tolol lu keterlaluan ya, sampai aku ngomong kayak gitu. Itu belum terlalu kasar menurut aku. Karena aku tipe orang yang kalau udah ngomong, udah emosi tuh gak bisa ditahan lagi gitu. Dan bosnya dia tuh udah kayak ngelihat aku tuh udah kayak wow gitu. Jadi dia mungkin berpikiran kalau aku akan sengaja untuk menggeserkan bawahan dia agar aku bisa menempati posisinya. Jujur, gue udah enak di posisi gue sekarang dan gue gak mau di posisi itu lagi gitu loh. Aduh. Dari 2017 gue kerja, baru kali ini ngerasain hal yang seperti ini gitu. Ngadepin orang yang seperti itu. Masih kecil, masih seumuran adik aku, di bawah adik aku setahun. Pikiran udah begitu. Aku minta tolong sama kalian, komen di bawah, apa benar di Dana itu gak ada kata berhasil atau sukses, dan apa benar di Dana itu kalau ada pengembalian dana seperti itu gak ada pemberitahuannya gitu. Dan gimana caranya menghadapi orang seperti ini. Jujur gue gak bisa adu jotos sama perempuan gitu. Gue lebih baik menghadapin laki-laki daripada perempuan. Gak bisa, mama aku perempuan soalnya, adik-adik aku perempuan soalnya. Jadi aku harus menjaga perasaan dia gitu loh. Tapi dia gak jaga perasaan gue. Ya udah deh.
aku minta tolong sama kalian komen di bawah ya guys. Ya tetap aku harus ya bersabar gitu ngadepin nih orang. Masalahnya dia nggak sekali dua kali kayak gini gitu. Kesalahan dia sama aku tuh juga bukan sekali dua kali gitu loh. Dan ini udah fatal banget ya menurut aku, karena dia udah mencoba ikut campur akan pekerjaan aku dan membuat aku disalahpahamin sama orang. Dan bagi aku sih sebenarnya aku nggak peduli sih mau disalahpahamin orang apa gimana, cuman aku nggak suka sama orang yang suka menjilat. Ya maaf, karena emang dari dulu aku tipe orang yang terus terang. Bahkan sama atasan aku sendiri, kalau aku nggak suka sama dia, aku ngomong gitu. Ya minta tolong deh sama kalian komen di bawah. Saking aku udah nggak tahannya lagi, aku buat video ini di tengah malam. Karena nggak bisa tidur gitu, karena masih kepikiran, aduh besok gue harus ketemu lagi sama dia. Harus ngelihat muka dia yang seolah-olah malah kayak akulah pemeran jahatnya gitu loh. Muka dia so polos banget. Ya jujur orang nggak bakalan percaya sih kalau gue yang jadi korban gitu. Orang mungkin bakalan berpikir akulah penjahatnya dan dialah korbannya. Pasti orang berpikir seperti itu sih. Ya dan itu nggak penting bagi aku, tapi aku pengen kalian komen deh di bawah tentang Dana tadi dan bagaimana kalian kalau menghadapi orang kayak gitu. Oke guys, terima kasih ya. Maaf ganggu malamnya kalian. Dan jangan lupa pakai masker kemanapun kamu pergi, cuci tangan, tetap jaga kesehatan. Intinya aku mau bilang, jujurlah, apapun itu, sesakit apapun itu, walaupun jujur itu menyakitkan ya, tapi percayalah, dengan kamu jujur, kamu udah menanam hal sesuatu yang baik. Tuhan itu gak tidur kok. Oke. Aku juga belajar sih, masih belajar, dan setiap manusia memiliki masa lalu dan kita memiliki kesempatan. Jadi selagi Tuhan ngasih kita kesempatan, manfaatkanlah itu sebaik-baiknya ya. Oke, bye bye sarangnya.